Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adisti Bungaere, NIM 2320005, Prodi Pendidikan Biologi, mata kuliah Media Pembelajaran Biologi. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai bentuk ujian akhir semester 3. Dalam video ini saya akan membahas tentang morfologi tanaman bayam atau Amaratus. Pertama-tama kita akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang tanaman bayam. Bayam adalah salah satu sayuran yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Tanaman bayam terdiri atas dua varietas, baik yang sudah dibudidayakan maupun yang masih merupakan tanaman liar yang memiliki perbedaan satu sama lain. Ditinjau dari kandungan gizinya, bayam merupakan sayuran hijau yang banyak manfaatnya bagi kesehatan dan pertumbuhan badan, terutama bagi anak dan para ibu yang sedang hamil. Zat gizi yang terkandung dalam bayam adalah vitamin dan mineral. Bayam merupakan sumber zat besi yang baik sehingga diperlukan oleh wanita, terutama pada saat menstruasi untuk menggantikan darah yang hilang. Zat besi merupakan komponen penting dalam hemoglobin. Bagi anak-anak di masa pertumbuhan, bayam sangat baik, apalagi yang menderita anemia. Slide selanjutnya, klasifikasi tanaman bayam. Tanaman bayam berasal dari kingdom Plantae, infrakingdom Streptophyta, subkingdom Viridieplantae, divisi Tracheophyta, subdivisi Embryophyta, subdivisi Spermatophytina, kelas Magniolipsida, ordo Caryophyllales, superordo Caryoplanae, famili Amarantaceae, genus Spinacia L, spesies Spinacia oleracea. Slide selanjutnya, morfologi tanaman bayam. Adapun karakteristik dari tanaman bayam yang telah menjadi ciri khas tersendiri dari morfologi tanaman bayam. Pertama, morfologi akar tanaman bayam. Pada umumnya, dari berbagai jenis tanaman bayam memiliki kesamaan, yang seperti kesamaan sistem perakaran yang tunggang di bagian bawah dan akar serabut terdapat di bagian atas. Akar pada tanaman bayam biasanya akan menembus pada kedalaman tanah mencapai 20-40 cm atau bisa lebih. Slide selanjutnya, morfologi batang tanaman bayam. Bentuk batang tanaman bayam bulat, berair, lunak, serta kurang berkayu dan berwarna batang hijau. Jenis batang yaitu tipe monopodial dengan sifat batang sirung pendek. Arah tumbuh batang yaitu tegak lurus ke atas. Batang dari tanaman bayam mengandung banyak air serta tumbuh tinggi pada permukaan tanah. Percabangan dari tanaman bayam dapat melebar dan akan tumbuh tunas baru jika ada pemangkasan. Slide selanjutnya, morfologi daun tanaman bayam. Jenis daun adalah tunggal karena memiliki satu helai daun di setiap tangkainya. Bagian dari batang yang menjadi tempat duduk daun disebut nodus, dan sudut di antara daun dan batang disebut ketiak daun. Tata letak daun adalah satu buku, satu daun, atau tersebar folia sparsa. Karena daun tunggal dan pada tiap-tiap buku batang bayam hanya terdapat satu daun saja. Slide selanjutnya, morfologi tanaman bayam. Bunga dari tanaman bayam umumnya berkelamin tunggal dan telah tersusun secara majemuk serta berwarna hijau. Bunga daun bayam terdapat mahkota yang terdiri dari 4-5 buah. Bahkan bakal buah berjumlah 2-3 buah.
dan terdapat benang sari 1-5. Selain itu, di bagian lainnya akan membantu untuk penyerbukan. Ukuran dari bunga bayam berkisar 1,5 sampai 2,5 mm. Cara untuk membedakan buah bunga jantan serta bunga betina cukup mudah. Bunga jantan terdapat bulir, sementara untuk bunga yang berkelamin betina memiliki bentuk yang bulat dan terletak di ketiak batang. Proses penyerbukan bunga biasanya akan dibantu oleh angin atau hewan di sekitarnya. Selanjutnya, morfologi biji tanaman bayam. Pada umumnya bayam memiliki bunga yang sedikit lonjong dengan warna hijau dan disertai dengan panjang yang mencapai 1,5 cm. Biji dari tanaman bayam ini berwarna hitam yang mengkilap dengan ukuran panjang yang berkisar 0,8 hingga 1 mm. Bahkan bijinya sangat halus dan berukuran kecil dengan bentuknya yang bulat. Selanjutnya adalah kesimpulan atau bagian terakhir. Bayam atau Amaranthus adalah tanaman semusim yang berukuran pendek. Bayam merupakan tanaman hijau yang banyak manfaatnya bagi kesehatan dan pertumbuhan badan. Bayam memiliki karakteristik dengan khas tersendiri, yaitu mempunyai batang, akar, daun, bunga, dan biji yang berbeda dari tanaman lain. Oke, terima kasih teman-teman.